Hal-hal yang terjadi di dunia ini cukup kompleks dalam kehidupan kita, mulai dari asmara, keuangan, kesehatan, dan masih banyak hal-hal yang lain. Kali ini saya pengen eksplorasi dengan tema yang sering membuat kita menjadi galau, yakni tema tentang rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah, tapi kita sering mengkhawatirkan apakah kita akan dapat rezeki di kemudian hari atau tidak. Bagi kita yang sudah mulai bisa berpikir tentang kehidupan, atau bagi kita yang sudah dewasa, terkadang bertanya-tanya, besok saya mau kerja apa? Besok ketika saya menikah, apakah saya bisa memberi makan, memberi nafkah kepada anak istri saya, membayar tagihan listrik saya, biaya sekolah anak saya, dan masih banyak pikiran-pikiran yang bersangkar dalam otak kita. Ada kata bijak yang sangat menarik menurut saya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk hari esok. Kita selalu berpikir ke depan, tanpa kita melakukan flashback ke belakang. Hari-hari kemarin, di saat kita belum bekerja, di saat kita belum memiliki penghasilan, kita masih tetap bisa menjalani hidup. Artinya, masih ada rezeki yang kita terima untuk mempertahankan hidup. Terlepas rezeki itu melalui orang tua kita, saudara kita, atau bahkan teman kita. Apakah itu yang disebut dengan kita kurang bersyukur? Tanya dalam diri kita masing-masing. Berbicara tentang rasa syukur, ini sangat mudah untuk diucapkan, namun begitu susah untuk dilakukan. Terkadang, di saat kita belum memiliki pekerjaan, kita menginginkan memiliki pekerjaan. Dan di saat kita sudah memiliki pekerjaan, kita tetap saja mengeluh dengan beratnya pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kita selalu menginginkan pekerjaan yang mudah, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita dalam melakukan pekerjaan itu terbebani dengan hasil yang harus kita peroleh. Lakukan saja pekerjaan itu. Selesaikan saja kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Dan untuk hasil, kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dawuhnya Imam Malik, lakukan saja sesuai bidangmu sebaik mungkin, sesuai yang harus kamu lakukan, tugas-tugasmu sebaik mungkin. Urusan rezeki, kembalikan lagi pada Allah. Karena Allah yang mengatur dan Allah yang mencukupkan. Kalau kesadaran itu sudah kita miliki, maka kita tidak akan menabrak-nabrak aturan dalam bekerja. Kita juga tidak akan melakukan hal-hal yang curang hanya demi pundi-pundi rupiah. Kalau dalam mencari rezeki kita sudah menabrak-nabrak aturan, atau dalam bekerja kita sudah melakukan hal-hal yang curang, maka sebanyak apapun rezeki yang akan kita peroleh, itu tidak akan berkah. Sehingga menyebabkan kita merasa kekurangan dengan apa yang sudah kita terima. Ada sebuah cerita pada zaman Imam Syafi'i. Suatu ketika ada seseorang menghadap ke Imam Syafi'i. Orang ini mengeluhkan rezekinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulan. Dalam satu bulan dia mendapatkan gaji 500 dirham. Gaji 500 dirham sudah cukup besar, namun masih saja susah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu waktu dia mengadu pada Imam Syafi'i bahwa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun nasihat Imam Syafi'i ini agak aneh. Imam Syafi'i menyarankan kepadanya, mintalah kepada atasanmu agar gajimu diturunkan menjadi 400 dirham saja. Hal ini menjadi aneh. Orang merasa kekurangan malah disarankan untuk meminta gajinya diturunkan. Namun, karena yang meminta adalah seorang ulama besar dan dekat dengan Allah, akhirnya orang tersebut menuruti saran Imam Syafi'i dan meminta kepada atasannya untuk menurunkan gaji bulan depan menjadi 400 dirham. Setelah ia menerima uang gaji sebesar 400 dirham, dirinya masih saja tetap merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian ia menghadap lagi kepada Imam Syafi'i dan mengadukan bahwa dia masih merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan uang gaji sebesar 400 dirham. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Wah, ini ada yang salah.
Coba kamu minta turun lagi menjadi 300 dirham untuk bulan depan. Orang ini semakin menjadi heran. Dengan gaji 500 dirham saja rasanya kurang. Dan diminta diturunkan menjadi 400 dirham, rasanya masih kurang. Dan sekarang disuruh diturunkan menjadi 300 dirham. Lagi-lagi karena yang menyuruh adalah ulama besar dan dekat dengan Allah, ia berpikir insya Allah akan ada hikmahnya. Lalu pada bulan berikutnya, setelah ia menerima uang gaji sebesar 300 dirham, rasanya kok malah tenang. Rasanya tidak lagi banyak kebutuhan macam-macam. Rasanya kok cukup dibuat apa saja dalam satu bulan. Padahal kemarin dengan 500 dirham rasanya tidak cukup. Dengan 400 dirham pun tidak cukup. Tapi dengan 300 dirham rasanya malah lebih cukup. Akhirnya kembalilah ia menghadap kepada Imam Syafi'i dan mengadukan apa yang telah ia rasakan. Wahai saudaraku, sebenarnya pekerjaan yang engkau lakukan itu memang layaknya gajinya hanya 300 dirham. Sehingga sisa yang 200 dirham itu sifatnya kelebihan. Dan ini yang bercampur dengan gajimu yang halal, sehingga membuat gajimu tidak barokah. Ketika gaji yang kita peroleh tidak barokah, maka kita akan selalu merasa kurang. Rasanya ada saja kebutuhan-kebutuhan baru, kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita mengerti. Sehingga dengan gaji 500 dirham tidak cukup. Tapi ketika kita mengambil hak sesuai dengan pekerjaan kita, yakni 300 dirham, sekarang hartanya sudah menjadi bersih dan isinya halal semua. Dari cerita di atas dapat kita ambil hikmahnya. Untuk rezeki, berarti kita harus berhati-hati manakah yang halal dan manakah yang haram. Ketika yang halal menjadi satu dengan yang haram, maka yang haram akan merusak yang halal. Ketika yang halal dirusak dengan yang haram, maka rezeki kita tidak akan menjadi barokah. Dan yang perlu kita ketahui bersama, kebarokahan itu tidak ada hubungannya dengan jumlah dan kuantitas yang kita terima.